Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Malam itu, di bawah langit yang menghitam tanpa bintang, seorang gadis yatim berjalan sendirian menembus hujan deras. Tubuhnya gemetar, kaki mungilnya basah, tapi ia tetap memeluk erat seikat kayu bakar demi sesuap nasi. Tiba-tiba langkahnya terhenti. Di depan matanya, sesosok lelaki tua terkapar di pinggir sungai, penuh luka, wajahnya lebam, nyaris tak bernyawa. Tapi bukan itu yang membuat Laras menangis. Melainkan simbol bintang di pundak lelaki itu, tanda bahwa ia pernah menjadi pelindung negeri ini. Siapa dia sebenarnya? Dan kenapa dibuang seperti binatang? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Angin menderu menampar dinding bambu yang reot. Malam itu Laras menggigil dalam balutan sarung lusuh sambil menatap kayu bakar yang hampir habis di tungku dapur. Tak ada nasi, hanya sisa air rebusan daun singkong dalam panci. Suara perutnya yang keroncongan seakan menyatu dengan petir yang menggelegar di langit desa. Sejak kedua orang tuanya meninggal karena demam berdarah setahun silam, Laras terpaksa hidup sendiri di gubuk peninggalan almarhum ibunya. Usianya baru 14 tahun, tapi beban hidup yang ia pikul seolah milik orang dewasa. Tiap hari ia mencari kayu bakar ke hutan demi bisa menukar sedikit beras dari tetangga. Malam itu, meski hujan mengguyur deras, Laras nekat berjalan ke hutan. Ia tahu jika menunda, besok pagi ia tak akan punya apapun untuk dimasak. Ia menutup kepala dengan kain seadanya dan memeluk tubuhnya sendiri sambil meniti jalan setapak licin yang mengarah ke lembah dekat sungai. Tapi di tengah hujan yang menghantam tubuh kecilnya, ia mendengar suara aneh. Lirih. Seperti rintihan. Laras menahan napas dan memicingkan mata. Ia melangkah pelan menuju semak basah. Dan di sanalah ia melihatnya. Seorang lelaki tua tergeletak dalam lumpur. Tubuhnya penuh luka, wajahnya berdarah, dan baju militernya robek hampir di seluruh bagian. Dada lelaki itu naik turun dengan lemah, seolah sedang menunggu ajal menjemput. Laras terpaku. Siapa dia? Dari mana datangnya? Dan mengapa tubuhnya seperti habis diseret? Jantung Laras berdegup tak karuan. Tapi rasa takutnya kalah oleh naluri kemanusiaan. Ia segera berjongkok dan memeriksa napas pria itu. Masih hidup. Dengan tangan gemetar, ia mencoba membopong tubuh itu semampunya. Kaki mungilnya menjejak lumpur dalam, tapi ia tak berhenti. Ia tahu malam ini bukan tentang kayu bakar, tapi tentang nyawa seseorang. Butuh waktu hampir 1 jam hingga ia tiba kembali di gubuknya, basah kuyup dengan tubuh pria itu terbaring di atas tikar daun pisang. Laras merobek kain lusuh miliknya untuk membalut luka. Tangannya gemetar, tapi ia tetap menekan luka di dada pria itu yang mengucur darah deras. Di sela desahan kesakitan, pria itu membuka mata. Pandangannya samar. Namun sebelum Laras sempat bicara, pria itu berbisik dengan suara parau. Aku Jenderal Arya. Laras terdiam. Tubuhnya merinding. Nama itu pernah ia dengar. Dari siaran radio tua milik Pak Ustadz. Tapi, bukankah Jenderal Arya dikabarkan tewas dalam misi militer? Laras menatap wajah pria itu dalam gelap. Dan malam itu, ia tak sadar bahwa tindakannya menolong seorang asing akan menyeretnya dalam pusaran kebenaran yang ingin dikubur dalam-dalam. Malam semakin larut, hujan belum juga reda, namun suara detak air yang jatuh dari atap bocor terasa jauh lebih lambat dari detak jantung Laras.
Tubuh mungilnya duduk bersila di samping lelaki tua yang masih terbaring lemah. Jenderal Arya. Nama yang sempat membuatnya tertegun tadi. Laras tak bisa tidur. Pikirannya berputar cepat. Dari mana pria itu datang? Kenapa tubuhnya penuh luka? Dan yang lebih mengganggu pikirannya, jika benar dia adalah Jenderal Arya, mengapa bisa sampai tergeletak seperti orang yang dibuang di tengah hutan? Dengan cahaya temaram dari lampu minyak, Laras menatap lekat wajah pria itu. Di balik lebam dan darah kering, tersisa garis tegas yang menunjukkan ia bukan orang biasa. Wajahnya keras, penuh luka hidup. Dan meski tubuhnya ringkih, namun hawa wibawa yang menyelimutinya terasa pekat. Laras kemudian mengambil kain kering terakhir yang ia punya, mencoba menutupi bagian dada pria itu agar tidak kedinginan. Tangan kecilnya gemetar karena dingin dan cemas yang menumpuk. Suara hujan di luar terasa makin menghantui, seolah membawa pesan bahwa malam ini bukan malam biasa. Beberapa menit kemudian, suara batu kering terdengar dari tubuh Jenderal Arya. Pelan. Berat. Tapi cukup membuat Laras langsung duduk tegak. Air. Bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Laras buru-buru mengambil kaleng bekas yang biasa ia gunakan untuk menampung air hujan. Dengan hati-hati ia menyuapkan air ke bibir pria itu. Tangan mereka bersentuhan sebentar, dan Jenderal Arya sempat menatap mata Laras, mata bening penuh rasa ingin tahu dan rasa takut bersamaan. "Siapa? Namamu?" tanya Jenderal Arya sambil menarik napas dalam-dalam. "Laras," jawab gadis itu singkat. Jenderal Arya memejamkan mata sejenak, lalu membuka kembali, seperti sedang berjuang melawan rasa sakit yang menekan dadanya. "Kenapamu? Tolong aku," tanyanya lagi dengan nada getir. Laras terdiam. Ia menunduk. Lalu menjawab pelan, "Karena kalau aku lewat begitu saja, mungkin besok pagi Allah akan marah padaku." Air hujan terus menetes, tapi dalam keheningan yang dingin itu, jawaban Laras terasa hangat. Jenderal Arya tak lagi bertanya. Ia hanya memandangi langit-langit bambu dan napasnya mulai teratur kembali. Laras beranjak pelan, mengambil kain lap, dan membersihkan luka di bahu pria itu. Darah kering mulai mengelupas. Tapi ada sesuatu yang menarik perhatian Laras. Sebuah tato kecil di bawah bahu kiri Jenderal Arya, berbentuk mata elang dikelilingi 3 bintang. Simbol aneh, tapi terlihat resmi. Seolah milik satuan khusus. Laras menyentuhnya pelan. Jenderal Arya langsung bereaksi, tubuhnya menegang, tangan kirinya mencengkeram tangan Laras dengan kuat. "Jangan sentuh itu," gumamnya pelan, hampir seperti desisan. Laras langsung menarik tangan dengan panik. "Maaf, aku cuma mau membersihkan darahnya." Mata Jenderal Arya menatapnya lekat-lekat, lalu melemah kembali. Ia menggeleng pelan, seperti menyesal sudah bereaksi berlebihan. "Maaf, itu hanya naluri." "Apa itu?" tanya Laras pelan, tapi rasa ingin tahunya begitu besar. Jenderal Arya tak menjawab. Ia malah memejamkan mata kembali dan menarik napas dalam-dalam, seolah memilih untuk mengubur jawabannya dalam diam. Jam demi jam berlalu. Laras tak tidur sedikit pun malam itu. Ia berjaga, mengganti kain kompres, memeriksa luka, dan kadang hanya duduk diam sambil mendengar suara nafas berat dari pria asing yang kini menjadi tamunya. Jiwanya yang masih belia, yang belum sepenuhnya mengerti arti bahaya, telah mengambil keputusan besar, menyelamatkan nyawa seseorang tanpa tahu siapa musuh sebenarnya. Pagi menjelang. Cahaya matahari yang masuk lewat celah dinding bambu menguak wajah Laras yang letih tapi tetap terjaga. Tubuh Jenderal Arya terlihat lebih baik dari semalam.
Wajahnya tak lagi segelap sebelumnya. Namun luka-lukanya belum sepenuhnya tertutup. Laras berdiri dan menyiapkan air panas dari sisa kayu bakar yang ia ambil kemarin. Ketika air mendidih, ia masukkan daun sirih dan seikat akar wangi yang ia dapat dari Nenek Rukiah, tetangga yang dulu sering menolong ibunya mengobati luka. Aroma rebusan itu memenuhi ruangan sempit, menghadirkan suasana seperti rumah, meski sangat sederhana. Suara Jenderal Arya terdengar pelan, tapi lebih tegas dari semalam. "Mu tinggal sendiri." Laras mengangguk pelan. "Iya, sejak ibu dan ayahku meninggal." Jenderal Arya menatap langit-langit dengan sorot mata yang jauh. Lalu ia berujar, "Aku juga sedang kehilangan semuanya." Laras hanya bisa memandangnya. Diam. Beberapa detik kemudian, Jenderal Arya mulai bercerita, terpotong, terbata, namun cukup untuk membentuk gambaran. Ia dulunya memimpin satuan elit rahasia yang bertugas di daerah rawan konflik. Namun setelah misi terakhir yang penuh teka-teki, ia difitnah oleh orang-orang yang ia percaya. Dalam sekejap, Jenderal Arya tak hanya kehilangan jabatan, tapi juga hidupnya. "Anak buahku sendiri, mereka menyeretku ke hutan, menghajarku, dan meninggalkanku untuk mati," suaranya serak penuh dendam. "Karena aku tahu sesuatu yang tak boleh ku ketahui." Laras membeku. Rahang gadis kecil itu mengeras. Dunia yang selama ini ia kenal sebagai hitam putih, kini tampak jauh lebih kelabu. "Apa yang Jenderal ketahui?" tanya Laras dengan suara lirih. Namun Jenderal Arya hanya memejamkan mata. Tak menjawab. Laras menatapnya penuh kebingungan, tetapi ia tahu, ini bukan rahasia yang bisa dipaksakan keluar dalam semalam. Dan di balik luka-luka itu, mungkin tersembunyi sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada yang bisa ia bayangkan. Angin pagi menyapu lembut dinding bambu. Dari kejauhan, suara ayam berkokok menyambut hari baru. Namun bagi Laras dan Jenderal Arya, pagi itu bukan sekadar hari baru. Itu adalah hari pertama dari sebuah perjalanan yang akan membuka luka lama, mengungkap rahasia, dan mungkin mengguncang dasar kekuasaan yang selama ini berdiri di atas kebohongan. Matahari pagi naik lambat, menyinari lembah hijau yang masih dibungkus embun. Tapi di dalam gubuk reot Laras, hawa ketegangan justru makin tebal. Jenderal Arya masih terbaring dengan luka-luka yang belum kering, namun pikirannya mulai bergerak tajam. Ia tahu, waktu tidak berpihak padanya. Laras duduk di depan pintu, menggenggam setangkai daun kelor yang ia petik tadi pagi dari belakang gubuk. Ia hendak membuatkan ramuan, seperti yang pernah ibunya ajarkan sebelum meninggal. Ia masih belum percaya, lelaki yang terbaring di tikarnya itu benar-benar seorang jenderal. Wajahnya kini lebih jelas di bawah cahaya pagi, dengan garis-garis tua dan luka lebam yang hampir sembuh. Tapi bukan itu yang membuat Laras tak bisa berhenti menatap. Melainkan tatapan mata pria itu. Tajam. Dalam. Dan seolah menyimpan gunung rahasia yang tak bisa dituturkan dengan kata-kata. "Apamu yakin tak ada orang lain yang tahu tempat ini?" Suara Jenderal Arya memecah sunyi pagi itu. Laras menoleh, lalu menggeleng pelan. Tidak ada yang pernah datang ke sini, selain Bu Rukiah. Dan itu pun sudah lama sekali. Jenderal Arya mendesah lega. Tapi dalam hatinya, ia tahu orang-orang yang membuangnya tak akan membiarkannya hidup begitu saja. Cepat atau lambat, mereka akan mencium jejak. Dan jika itu terjadi, gadis kecil polos bernama Laras bisa ikut terancam. "Aku tak boleh lama di sini," gumamnya sendiri. Laras menoleh. "Kenapa?" Jenderal Arya tak menjawab. Ia hanya duduk perlahan,
menahan sakit di dadanya. Walau masih lemah, ia mulai menggenggam kendali atas tubuhnya. Otaknya yang terlatih dalam medan tempur mulai menata ulang rencana. Di luar gubuk, seekor burung hitam melintas cepat di langit. Laras memperhatikan arah terbangnya, lalu menunduk, termenung. Semalam, saat aku gendong jenderal dari sungai ke sini, aku merasa seperti ada yang mengawasi. Apamu yakin? Tanya Jenderal Arya cepat. Laras mengangguk pelan. Entah perasaan saja. Tapi bulu kuduku berdiri. Seperti ada yang mengintai dari balik pohon. Jenderal Arya segera menoleh ke pintu. Pandangannya menyapu seisi gubuk. Dengan cepat, ia meraih tongkat kayu yang bersandar di sudut ruangan. Ia mencoba berdiri dengan bantuan tongkat itu, wajahnya menahan sakit, tapi sorot matanya tak goyah. Kalaumu bisa, siapkan tas. Kita harus pindah sebelum siang, ucapnya pelan, tapi tegas. Laras mengerutkan dahi. Pindah? Kemana? Jauh dari sini. Tempat ini tidak aman lagi. Laras tercekat. Gubuk reot ini adalah satu-satunya yang ia miliki. Satu-satunya peninggalan dari ibunya. Tapi ia melihat keseriusan di wajah Jenderal Arya. Ini bukan perintah biasa. Ini peringatan. Baik, jawab Laras pelan. Tapi aku harus pamit dulu ke Burukiah. Dia pasti mencariku kalau tidak lihat aku sehari. Jenderal Arya ragu. Bisa dipercaya. Ibu Rukiah orang baik. Dulu dia yang bantu saat ibuku sakit. Tapi, suaminya sering ngobrol dengan orang-orang dari kota. Mereka bilang suka bawa kabar dari pemerintah. Jenderal Arya menegang. Kalimat Laras sederhana, tapi cukup untuk menyulut alarm dalam benaknya. Jangan sebutkan aku. Jangan bawa siapapun ke sini, perintahnya dengan nada lebih tajam. Laras menunduk, patuh. Di tempat lain, tak jauh dari desa Laras, sebuah jeep hitam berhenti di bawah rimbun pohon besar. Dua orang pria berbaju sipil turun, satu di antaranya membawa peta lusuh dan alat komunikasi militer. Mereka tak tampak seperti orang biasa. Koordinat terakhir dari drone menunjukkan gerakan di dekat aliran Sungai Timur, kata salah satu dari mereka sambil menunjuk titik merah di peta. Itu hutan liar. Kalau dia masih hidup dan diseret ke sana, kemungkinan dia bersembunyi di daerah penduduk. Tapi hanya sedikit rumah yang bisa dijadikan tempat singgah, jawab rekannya. Kita sisir semuanya. Perintah dari pusat, hidup atau mati, jangan sampai dia keluar dari wilayah ini. Sementara itu, Laras berjalan cepat menembus jalan kecil menuju rumah Burukiah. Matanya awas, pikirannya gelisah. Perasaan was-was tumbuh seiring langkahnya. Sesekali ia menoleh ke belakang, merasa seperti diikuti. Namun jalan tetap sepi. Setibanya di rumah Burukiah, ia mengetuk pelan. Laras, pagi benar, sapa Burukiah dengan senyum hangat seperti biasa. Kamu nggak apa-apa, nak? Semalam hujan deras. Laras menunduk. Aku mau minta beberapa daun sirih lagi, Bu, untuk luka. Luka? Siapa yang luka? Aku. Kena ranting kemarin. Burukiah menatapnya, lalu masuk ke dalam mengambil gulungan daun dan akar. Ia lalu menyerahkannya ke Laras sambil menepuk pundaknya. Hati-hati di hutannya. Sekarang banyak tentara lewat. Katanya ada orang penting yang kabur. Laras menegang. Kabur. Ia nggak tahu siapa. Tapi mereka dari kota. Mukanya semua keras.
nanya ke tiap warga soal orang asing. Laras menggenggam daun itu erat, lalu buru-buru pamit. Detak jantungnya makin cepat. Ia berlari kembali ke gubuk. Tapi belum sempat masuk ke pekarangan, langkahnya terhenti. Di bawah pohon jati besar, ada jejak sepatu. Bukan jejaknya. Bukan juga milik Jenderal Arya. Jejak berat, tegas, dan basah. Laras berlari lebih cepat. Napasnya memburu. Ia menyingkap tirai pintu gubuk dan masuk sambil tergesa. Jenderal Arya langsung berdiri di belakang pintu dengan tongkat di tangan, seolah siap menyergap siapapun yang masuk. Ada yang datang, tanyanya tajam. Belum. Tapi jejak sepatu di luar besar. Asing. Jenderal Arya mendekati pintu dan mengintip keluar. Lalu ia berbisik, mereka mulai mencium jejakku. Apa yang harus kita lakukan? Jenderal Arya menatap Laras, lalu berkata pelan tapi tegas, kita pergi malam ini. Sebelum bayangan mereka jatuh tepat di depan pintu ini. Dan malam itu, keputusan telah dibuat. Laras tak akan lagi sekadar menjadi gadis yatim miskin dari desa sepi. Ia kini berada di tengah badai yang jauh lebih besar dari hidupnya sendiri. Malam turun perlahan, menutup langit desa dengan kelam yang lebih pekat dari malam-malam sebelumnya. Laras berkemas dengan tangan gemetar, memasukkan pakaian seadanya ke dalam karung goni tua. Ia menyelipkan foto ibunya di antara baju dan rempah kering yang biasa ia gunakan untuk obat luka. Setiap suara ranting patah di luar gubuk membuatnya menoleh cepat. Napasnya tak teratur, seolah waktu tinggal setipis nafas terakhir. Di sudut ruangan, Jenderal Arya duduk bersandar di tiang bambu. Tubuhnya masih lemah, tapi sorot matanya tajam, tak pernah sekalipun meninggalkan jendela kecil di dinding. Ia tahu, malam ini bukan sekadar pelarian, ini adalah perang diam-diam antara hidup dan mati. Sudah siap? Tanya jenderal pelan tanpa menoleh. Sudah, jawab Laras sambil mengencangkan ikat karungnya. Aku bawa air, sedikit makanan, dan kain. Tapi, aku tak tahu kemana kita akan pergi. Jenderal Arya berdiri dengan bantuan tongkat kayu. Gerakannya perlahan, penuh perhitungan. Ke timur, melewati ladang ilalang. Kita hindari jalan utama. Mereka pasti menunggu di situ. Laras mengangguk. Sebelum keluar, ia menoleh sekali lagi ke dalam gubuk yang telah menjadi tempat berlindung selama bertahun-tahun. Matanya mulai berair, tapi ia menahan. Malam ini bukan waktunya menangis. Malam ini ia harus menjadi lebih dewasa dari umurnya. Jenderal Arya menyentuh bahunya pelan. Tempat ini akan tetap ada di hatimu. Tapi sekarang, kita harus hidup dulu, untuk suatu hari kembali dan menuntaskan semuanya. Laras mengangguk kecil. Lalu mereka berjalan keluar. Langkah mereka ringan, tapi hati mereka memikul beban yang berat. Suara malam terdengar lebih keras dari biasanya, burung hantu, dedaunan basah, dan dengus angin yang menyelinap di antara batang-batang bambu. Mereka menuruni jalan tanah menuju sungai kecil, lalu menyeberang dengan memijak batu-batu besar yang licin. Laras beberapa kali hampir terpeleset, tapi Jenderal Arya selalu siaga di belakangnya. Meski tubuhnya masih luka, jiwanya tetap seorang pelindung. Beberapa kilometer dari sana, di sebuah pos penjagaan darurat, 3 pria berbaju sipil duduk mengitari radio kecil. Suara statis terus bergema, lalu terdengar potongan percakapan. Target belum ditemukan. Kemungkinan besar dibantu penduduk lokal. Lanjutkan pemantauan arah timur. Salah satu dari mereka menatap peta yang terbentang di meja.
Jari telunjuknya menunjuk jalur sungai. Kalau dia cukup pintar, dia akan hindari jembatan dan ambil jalur ladang belakang. Kirim tim pengintai. Periksa semua gubuk dan pondok yang ditinggalkan. Jangan beri waktu dia untuk pulih, perintah pemimpinnya. Di tengah ilalang yang tinggi, Laras dan Jenderal Arya menyusup pelan. Rerumputan setinggi dada membuat langkah mereka terhalang, tapi cukup untuk menyembunyikan tubuh mereka dari pengawasan udara. Bulan malam itu tertutup awan tipis, hanya meninggalkan cahaya samar di kaki langit. "Berapa jauh lagi?" tanya Laras dengan napas terengah. "Kita harus mencapai gua bekas penambangan di kaki bukit." "Jaraknya masih 2 jam jalan kaki," jawab Jenderal. Laras menelan ludah. Tubuhnya mulai lelah, tapi ia tak ingin memperlambat langkah. Ia tahu Jenderal Arya mempertaruhkan segalanya malam ini. Dan ia tak akan jadi beban. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara gemuruh. Seperti mesin. Jenderal Arya langsung menarik Laras ke tanah, menyuruhnya tiarap di balik ilalang. Sebuah drone melintas di langit, lampunya berkedip merah samar. Detik itu, Laras bisa merasakan jantungnya berpacu lebih kencang dari sebelumnya. "Diam, jangan bergerak," bisik Jenderal Arya. Drone itu melintas pelan, lalu menjauh, menghilang di balik bukit. "Mereka pakai drone," bisik Laras tak percaya. "Ini bukan sekadar pencarian biasa. Mereka anggapku ancaman besar. Mereka akan cari sampai ke liang semut." Laras mengangguk dalam gelap. Kakinya mulai pegal, tapi ia tetap mengikuti langkah Jenderal Arya. Mereka berjalan lagi, menyusuri tepian hutan, melintasi akar-akar pohon dan jalan setapak yang nyaris tak terlihat. Di tengah perjalanan, Jenderal Arya tiba-tiba berhenti. Ia menempelkan telinganya ke tanah. Laras mengerutkan dahi. Ada gerakan dari arah barat. "Mereka sudah menyebar," ucapnya. "Apa kita ketahuan?" tanya Laras cemas. "Belum. Tapi kalau kita tetap di jalur ini, kita akan berpapasan dengan patroli." "Apa yang harus kita lakukan?" Jenderal Arya berpikir cepat. Lalu menunjuk semak lebat ke arah kiri. "Ikut aku. Kita belok ke jalur lama, jalan tambang tua. Berbahaya, tapi mereka tak akan menyangka." Perjalanan menjadi lebih sulit. Semak berduri melukai kaki Laras. Pakaiannya tersangkut beberapa kali. Tapi ia terus maju. Malam semakin larut, dan embun mulai jatuh membasahi tanah. Suara jangkrik mendominasi gelap yang nyaris total. Akhirnya, mereka tiba di mulut gua tua. Lubangnya tertutup semak, namun masih bisa dimasuki. Jenderal Arya merunduk dan masuk lebih dulu. Laras mengikuti dari belakang. Udara di dalam lembab dan dingin, bau tanah dan batu basah memenuhi rongga hidung mereka. Laras duduk di salah satu sisi, bersandar sambil mengatur napas. "Kita aman untuk sementara," ucap Jenderal sambil menyalakan korek api kecil dan menerangi dinding gua. Laras memperhatikan coretan di dinding, bekas alat tambang, tulisan angka, dan bekas tangan manusia yang pernah bekerja di sana puluhan tahun lalu. Tempat itu sunyi, dan juga menyimpan kesedihan masa lalu. Jenderal Arya membuka bungkusan kecil berisi makanan kering yang dibawa Laras. Mereka makan dalam diam. Hanya suara kunyahan pelan dan hembusan napas yang terdengar. Laras kemudian memberanikan diri bertanya. Apa yang sebenarnya Jenderal ketahui sampai mereka ingin membunuh Jenderal sendiri? Jenderal Arya menatapnya. Mata itu bukan lagi mata orang yang lemah. Tapi mata seorang prajurit yang tahu, hidupnya akan berubah selamanya.
Aku menyaksikan sesuatu yang tidak boleh kusaksikan, ucapnya perlahan. Laras menunggu. Tak berani menyela. Sebuah operasi bersandi yang menargetkan penduduk sipil atas nama keamanan negara. Mereka bilang itu untuk stabilitas. Padahal, itu pemusnahan terencana. Dan saat aku mencoba menghentikan, mereka memutarbalikkan semuanya. Aku jadi kambing hitam. Laras tak bisa berkata apa-apa. Kepalanya tertunduk. Ia bukan anak bodoh. Ia tahu, jika itu benar, maka pria yang duduk di hadapannya ini sedang membawa kebenaran yang tak bisa diterima dunia. Dan sekarang, karena aku masih hidup, mereka ketakutan. Udara di dalam gua terasa makin dingin. Laras merapatkan kainnya. Matanya mulai berat. Jenderal Arya masih duduk, berjaga. Dalam gelap, ia seperti bayangan dari masa lalu yang belum selesai. Ia tahu, malam ini hanya awal. Karena besok pagi, pemburu akan semakin dekat. Pagi datang dengan kabut tipis yang menggantung di mulut gua. Laras terbangun lebih dulu. Tubuhnya pegal, tulang punggungnya nyeri akibat tidur di lantai batu yang dingin. Ia menatap ke sekeliling, mencoba memahami kembali kenyataan, ia tidak lagi di rumah. Tidak lagi dalam hidup lamanya. Dan lelaki asing yang kini tidur bersandar di dinding gua itu bukan siapa-siapa, tapi mungkin satu-satunya orang yang membawa perubahan terbesar dalam hidupnya. Jenderal Arya masih terlelap. Napasnya dalam, tapi tidak tergesa. Laras menyelinap keluar gua sebentar untuk mengisi botol air dari aliran kecil di dekat sana. Ia menengadah, melihat langit yang perlahan cerah. Tapi cahaya pagi itu tidak membawa kehangatan. Justru sebaliknya, terasa seperti alarm yang tak berbunyi. Sesuatu sedang bergerak. Entah dari mana, tapi naluri gadis itu merasakannya. Ketika ia kembali ke dalam gua, Jenderal Arya sudah terjaga. Matanya langsung tertuju pada botol air di tangan Laras. Ia menyambut dengan anggukan kecil, lalu meneguh perlahan. Luka di bahunya tampak mulai mengering, tapi wajahnya tetap tegang. Seperti seseorang yang sedang menghitung mundur. Kita harus segera bergerak, ucapnya tanpa menunggu pertanyaan. Kemana kita akan pergi hari ini? Tanya Laras pelan. Ke kampung sebelah. Dusun Margasari. Aku punya kenalan lama di sana. Dulu dia sopir logistik militer. Sekarang sudah tua. Kalau dia masih hidup, mungkin bisa bantu. Laras mengangguk. Ia tak tahu di mana Margasari itu, tapi wajah Jenderal Arya yang begitu pasti membuatnya percaya. Perjalanan dimulai setelah sarapan singkat. Mereka melewati jalan tikus di antara lereng bukit dan rerimbunan bambu. Jenderal Arya berjalan lebih lambat hari itu. Walau sudah lebih kuat dari sebelumnya, tiap langkah tetap penuh tekanan. Laras beberapa kali menawarkan tongkat, tapi Jenderal menolak. Aku harus latih kakiku sendiri, atau kita tak akan pernah keluar dari ini hidup-hidup, katanya. 2 jam berjalan, mereka tiba di puncak bukit yang memperlihatkan lanskap kampung Margasari dari kejauhan. Rumah-rumah kayu berjejer rapi di antara hamparan sawah. Asap dapur mengepul, terdengar suara ayam berkokok dan anak-anak berlarian. Tapi di antara kehidupan itu, ada sesuatu yang mencurigakan. Terlalu sunyi di sekitar perbatasan kampung, gumam Jenderal Arya sambil memperhatikan lewat teropong kecil yang ia simpan di saku jaket robeknya. Apa maksud Jenderal? Tanya Laras. Tak ada orang berkebun. Padahal jam segini mestinya ladang sudah ramai. Ada 2 kemungkinan, mereka takut atau mereka diawasi. Laras menelan ludah.
apa tetap akan ke sana? Ya. Tapi kita masuk dari sisi timur, lewat hutan kecil itu. Kita cari rumah Pak Sobir, kenalanku. Semoga ia belum jadi umpan. Saat senja mulai turun, mereka menyusup ke kampung dari arah timur. Langkah mereka pelan, nyaris tanpa suara. Laras terkejut melihat seberapa lihainya Jenderal Arya membaca jalan, menandai jejak kaki, dan menghindari pantulan cahaya. Meski tubuhnya luka, pikirannya tetap seperti mesin perang. Mereka akhirnya tiba di sebuah rumah panggung kecil yang tersembunyi di balik pohon randu besar. Jenderal Arya mengetuk pintu 3 kali dengan irama aneh, 2 cepat, 1 lambat. Lara sempat bingung, namun suara pintu berderit dari dalam membuatnya kaget. Seorang lelaki tua muncul. Tubuhnya bungkuk, rambutnya memutih, tapi sorot matanya masih tajam. Dan begitu ia melihat Jenderal Arya, tubuhnya menegang, lalu perlahan menunduk dalam. Astagfirullah, Jenderalmu hidup, suaranya nyaris tak terdengar. Pak Sobir, aku butuh tempat aman. Untuk 1 malam saja. Dan air panas. Masuk cepat sebelum mereka melihat. Laras dan Jenderal masuk dengan cepat. Pak Sobir menutup pintu dan mengunci dengan rantai kecil. Rumah itu sederhana, tapi rapi. Dindingnya dari papan, lantainya kayu. Di sudut ruangan ada rak kecil penuh buku-buku tua dan radio usang yang masih menyala lirih. Jenderal Arya duduk dengan napas berat. Pak Sobir langsung menyodorkan air minum, lalu menatap Laras. Ini siapa, Jenderal? Anak baik yang menolongku. Kalau bukan dia, aku sudah jadi bangkai di hutan. Pak Sobir mengangguk dalam. Kami semua kira Jenderal sudah mati. Berita kematianmu disebar ke seluruh satuan. Mereka bilang Jenderal tewas dalam operasi hitam. Itulah yang mereka inginkan, ujar Jenderal Arya datar. Aku tahu terlalu banyak. Dan sekarang mereka ingin menutup semua lubang dengan darah. Laras menggenggam lututnya. Pembicaraan itu membuat punggungnya dingin. Semua yang ia dengar terasa seperti cerita perang dari radio tua, tapi sekarang ia hidup di dalamnya. Pak Sobir berjalan ke belakang, mengambil baskom air hangat dan handuk bersih. Ia mulai membersihkan luka di lengan Jenderal dengan gerakan penuh hormat. Mereka sudah menyusup ke sini, bisiknya. 2 hari lalu, ada 3 orang asing datang ke balai desa. Mereka tanya tentang orang asing luka-luka. 1 dari mereka pakai jam komando, aku lihat jelas. Berarti mereka yakin aku masih hidup, sahut Jenderal pelan. Aku harus keluar dari negeri ini, atau setidaknya dari zona merah. Itu mustahil Jenderal, sahut Pak Sobir lirih. Mereka pasang orang di semua perbatasan. Mu bukan buronan biasa. Namamu kini ada di semua saluran khusus. Siapapun yang ketahuan bantu bisa hilang malam itu juga. Suasana di ruangan mendadak sunyi. Hanya suara detak jam dinding dan embusan angin dari celah papan yang terdengar. Laras menatap Jenderal Arya. Dan kali ini, ia melihat sesuatu yang tak ia lihat sebelumnya. Bukan hanya luka, bukan hanya amarah. Tapi juga kelelahan. Bukan lelah fisik, tapi lelah jiwa. Lelaki itu seperti membawa seluruh beban dunia di punggungnya. Kita akan pergi besok subuh, ucap Jenderal akhirnya. Lewat jalur lama. Jalur yang hanya aku dan 5 orang lainnya tahu. Kalau jalur itu belum ditutup, kita punya harapan. Pak Sobir mengangguk. Aku akan siapkan peta dan bekal. Malam kembali melingkupi rumah panggung itu.
Laras tidur di sudut ruangan dengan selimut tipis. Ia menatap langit-langit, pikirannya penuh pertanyaan. Bagaimana ia bisa sampai sejauh ini? Bagaimana hidupnya berubah hanya karena menolong seseorang? Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ini bukan lagi tentang siapa Jenderal Arya. Ini tentang kebenaran. Tentang suara yang selama ini dikubur, dan kini perlahan menggeliat untuk kembali bersuara. Dan Laras, tanpa ia sadari, kini menjadi bagian darinya. Malam itu, Laras kembali terjaga lebih cepat dari biasanya. Di sudut ruang panggung kecil milik Pak Sobir, ia duduk termenung, matanya terpaku pada cahaya kecil dari radio tua yang mengeluarkan suara statis dan bisik-bisik dari saluran gelombang pendek. Ia bisa mendengar bunyi samar dari siaran berita, tapi sebagian besar suaranya berdesis dan terputus-putus. Sesekali terdengar frasa yang membuat jantungnya memukul lebih cepat. Operasi pengejaran masih berlanjut, target diduga melarikan diri bersama warga lokal, berbahaya dan harus ditangkap hidup atau mati. Laras menoleh ke arah Jenderal Arya yang tertidur di tikar dekat jendela. Wajah lelaki itu tampak tenang, tapi Laras tahu, kedamaian itu rapuh, dan bisa runtuh kapan saja. Ia lalu mendekat ke radio perlahan, memutar knopnya hati-hati, mencoba menangkap sinyal lebih jelas. Kawasan Margasari diperketat, semua jalur tikus dipantau, warga diminta melapor jika melihat pria dengan luka bekas tembak di lengan kiri. Dada Laras seolah diremas. Itu jelas tentang Jenderal Arya. Ia menoleh cepat, memastikan Jenderal masih tertidur. Lalu ia matikan radio perlahan, menutup suara yang kini terasa seperti jerat. Beberapa menit kemudian, Pak Sobir keluar dari dapur dengan membawa 2 botol minuman hangat. Ia melihat Laras yang sedang duduk sambil memeluk lutut, wajahnya tegang. "Mu sudah dengar siaran itu ya?" tanya Pak Sobir perlahan. Laras mengangguk pelan. Apa mereka benar-benar akan menyisir seluruh kampung? Lebih dari itu. Mereka akan masuk rumah-rumah. Pakai alasan macam-macam. Biasanya bawa nama operasi keamanan. Tapi niatnya cuma satu, menghilangkan jejak jenderal. Pak Sobir duduk di samping Laras, meletakkan 1 botol di depannya. Aku sudah tua, Laras. Mereka mungkin tak akan curiga banyak padaku. Tapi mu terlalu bersinar untuk bisa sembunyi. Laras menoleh cepat. Aku? Bersinar? Iya. Karena hanya orang yang punya hati murni yang mau menolong lelaki berdarah di pinggir sungai malam-malam. Dan itu bersinar, lebih terang dari apapun yang bisa ditutupi. Laras diam. Matanya berkaca-kaca. Aku hanya tak tahan melihat dia mati sendirian, bisiknya lirih. Pak Sobir tersenyum tipis. Dan itu sudah cukup untuk membuatmu jadi ancaman bagi mereka. Di kamar sebelah, Jenderal Arya mulai terbatuk pelan, lalu terdengar suara beratnya, kita tak bisa menunggu pagi. Kita berangkat sekarang. Pak Sobir dan Laras langsung berdiri. Suasana berubah drastis. Dari tenang menjadi siaga. Apa jalur itu masih bisa dilewati? Tanya Jenderal. Pak Sobir mengangguk. Jalur lama lewat bawah sawah. Lorong irigasi tua yang pernah kita bangun saat latihan tempur. Kalau belum runtuh, bisa tembus ke hutan barat dalam 2 jam. Bagus. Kita pergi dalam 15 menit, ujar Jenderal sambil mengikat perban di bahunya dan menarik napas panjang. Sebelum berangkat, Pak Sobir memberikan sebuah kantong kecil ke Laras. Isinya, korek api tahan air, pisau lipat kecil, seikat uang lusuh, dan selembar peta yang digambar dengan tangan. Kalau kalian terpisah,
ikuti peta ini. Titik merah itu tempat aman yang aku siapkan dulu untuk pelatihan. Di sana ada air, makanan darurat, dan radio tua. Laras menerima kantong itu dengan 2 tangan, hatinya bergetar. Ia merasa seperti sedang menerima tugas besar yang tak pernah ia minta, tapi tak bisa ia tolak. Mereka meninggalkan rumah Pak Sobir lewat pintu belakang. Laras sempat menoleh, melihat rumah tua itu untuk terakhir kalinya, mencoba menyimpan bentuknya dalam ingatan. Lalu mereka berjalan dalam gelap, menyusuri jalur sempit di antara kebun dan batu-batu besar, menuju titik masuk lorong irigasi tua. Lorong itu sempit dan gelap. Dindingnya lembab, tanah di bawahnya licin. Mereka berjalan merunduk selama hampir 1 jam. Udara di dalam makin tipis, tapi jenderal tetap maju, tongkatnya mengetuk tanah tiap beberapa langkah, memastikan tidak ada jebakan atau jalur runtuh. Tiba-tiba Laras menghentikan langkah. "Dengar," bisiknya. Dari kejauhan, terdengar suara air mengalir, tapi ada satu suara lain yang asing. Seperti dengungan listrik dan langkah kaki berat. "Drone. Mereka pakai drone bawah tanah sekarang," ujar jenderal cepat. "Cepat ke kanan." Mereka berbelok ke jalur kecil yang hampir tertutup akar. Jenderal menarik Laras dengan cepat. Lorong itu lebih gelap, lebih sempit. Mereka harus merangkak. Di belakang mereka, cahaya merah samar mulai menyinari dinding lorong utama. Drone militer perlahan meluncur, sensor panasnya menyapu setiap sudut. Tapi di dalam lorong akar, Laras dan jenderal menahan napas. Jantung mereka berdetak begitu kencang, hingga Laras merasa bisa mendengar detak jenderal melalui getaran dinding lumpur. Beberapa menit kemudian, suara drone menjauh. "Kita harus keluar dari bawah tanah sekarang," ujar jenderal sambil mendorong pintu kayu tua yang tertutup lumpur. Di baliknya, cahaya remang pagi mulai masuk, membawa udara segar dari luar. Mereka keluar di sebuah ladang terbengkalai. Tanaman liar tumbuh tinggi, menutupi jalur utama. Laras menghirup udara dalam-dalam, seolah baru keluar dari penjara. "Kita sudah di zona aman?" tanyanya. Jenderal menggeleng. "Belum. Tapi kita sudah lebih dekat ke titik berikutnya. Kalau bisa tembus ke Bukit Sigar, kita bisa lihat semua jalur utama dan arahkan langkah berikutnya." Laras menatap ke arah bukit di kejauhan. Tinggi, curam, dan seolah tak bisa dicapai. Tapi ia mengangguk. "Aku ikut, jenderal." Sampai akhir. Jenderal Arya menoleh, menatapnya lama. Lalu ia berkata pelan, "Aku tak tahu apa yang menantimu di ujung ini, Laras. Tapi satu hal yang pasti, kebenaran selalu membuat darah tertumpah." Dan mereka pun kembali melangkah. Di balik langit yang perlahan terang, bahaya belum menjauh. Tapi harapan, sekecil apapun, masih hidup dalam langkah kaki mereka yang terus menyusuri jejak takdir. Matahari belum sepenuhnya muncul ketika Laras dan Jenderal Arya sampai di kaki Bukit Sigar. Kabut masih menggantung, menciptakan tirai tipis yang membingungkan arah dan jarak. Pepohonan tinggi menjulang kaku, menebarkan bayangan panjang seperti penjaga bisu. Suara burung pun nyaris tak terdengar di tempat ini. Laras mengusap peluh dari keningnya. Napasnya memburu. Jalur yang mereka lalui sepanjang malam benar-benar menguras tenaga. Ia belum tidur sejak 2 hari terakhir, hanya sesekali beristirahat. Tapi ia tetap berjalan. Karena di sampingnya, Jenderal Arya, meski masih luka, tetap berdiri tegak. Walau tubuhnya ringkih, namun semangatnya bagaikan batu yang tak bisa dihancurkan. Kita berhenti sebentar di balik batu itu,
ujar jenderal sambil menunjuk celah di antara dua batu besar yang menjulang setinggi dada. Laras mengangguk dan mengikuti. Mereka duduk bersembunyi di balik batu, menatap ke arah jalur bawah yang mulai terlihat samar dari balik kabut. Dari sini, desa-desa tampak seperti miniatur dalam peta, kecil, tenang, tapi penuh bahaya. Jenderal Arya membuka gulungan kain kecil berisi peta yang dibuat oleh Pak Sobir. Ia menunjuk satu titik merah yang tertulis dengan coretan tangan. Tempat ini disebut Pos Siluman. Dulunya tempat sandaran pasukan bayangan. Kalau masih utuh, kita bisa gunakan untuk komunikasi. Berapa jauh dari sini? Tanya Laras, suaranya lelah. Sekitar 1 jam jalan kaki, tapi kalau kita tetap diam di sini, kita lebih mudah terendus. Laras menatap wajah jenderal. Kali ini, ia tak bisa menutupi kegelisahannya. Jenderal, apa benar semua ini karena jenderal tahu rahasia mereka? Bukan karena alasan lain. Jenderal Arya diam lama. Suara napasnya berat. Lalu ia menjawab dengan suara rendah tapi tegas, "Aku melihat pembantaian itu dengan mata kepala sendiri. Bukan dari laporan, bukan dari kamera. Aku melihat mereka menembaki warga sipil, anak-anak, perempuan, semua dengan alasan pembersihan wilayah. Mereka bilang itu demi keamanan nasional. Aku tak bisa diam." Laras menggeleng pelan. Tapi mengapa harusmu yang disingkirkan? Karena aku satu-satunya komandan yang menolak menandatangani perintah eksekusi. Mereka butuh aku mati, agar dokumenku hilang, agar laporan pengakuanku tak pernah sampai ke pers. Hening menyelimuti antara mereka. Laras menggenggam pergelangan tangannya sendiri. Tubuhnya kecil, tapi kini ia seperti membawa sesuatu yang sangat besar di punggungnya. Dan ia sadar, hidupnya tak akan pernah kembali seperti semula. Tiba-tiba, terdengar suara langkah dari kejauhan. Berat. Teratur. Laras menoleh cepat. Jenderal Arya langsung mencengkeram tongkatnya, lalu menarik Laras ke balik bayangan pohon. Mereka tiarap. Detak jantung Laras berdentum kencang di telinganya. Dua sosok muncul dari kabut. Berpakaian seperti warga, tapi dari cara berjalan, posisi tangan, dan mata yang terus menyapu sekeliling, jelas mereka bukan penduduk biasa. Pasukan penyamar, bisik jenderal. Laras menahan napas. Kedua pria itu berjalan melewati batu tempat mereka tadi berteduh. Salah satunya menghentikan langkah, menatap ke bawah, lalu berjongkok. Ia menyentuh tanah, kemudian mengangguk kecil. Ada jejak. Basah, ucapnya. Tak jauh dari sini, jawab satunya. Cepat. Sebelum kabut naik. Mereka kembali berjalan cepat menelusuri jalur ke atas bukit, arah yang sama dengan tujuan Laras dan jenderal. Jenderal menatap Laras. Kita harus ubah jalur. Tak bisa langsung ke Pos Siluman. Kita potong lewat jalur barat, masuk lewat celah pohon kemuning. Bukankah itu lebih curam? Tanya Laras panik. Iya. Tapi itu satu-satunya jalan kalau kita ingin tiba lebih dulu. Tanpa menunggu, mereka mulai bergerak. Jalur barat ternyata lebih sulit dari bayangan Laras. Penuh akar pohon licin dan bebatuan. Beberapa kali ia terpeleset. Lututnya tergores. Darah merembes, tapi ia tetap bangkit. Suara langkah pengejar tadi menghantui pikirannya, seolah mereka tinggal beberapa meter di belakang. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka sampai di depan celah pohon besar yang tumbang ke dalam jurang kecil. Jenderal menunjuk bawahnya. Masuk ke bawah pohon itu. Jalurnya sempit,
tapi aman. Laras merunduk, menyusup lewat celah. Semak berduri menggores kulitnya, tapi begitu keluar di sisi lain, matanya langsung membelalak. Di depan mereka, berdiri pondok kayu kecil setengah hancur, tersembunyi di balik semak dan akar pohon tua. Di bagian atapnya terdapat lambang kecil, mata elang dan 3 bintang. Sama seperti tato yang dulu ia lihat di tubuh Jenderal Arya. "Ini pos siluman?" tanya Laras. Jenderal mengangguk. Mereka masuk ke dalam. Ruangan itu penuh debu dan sarang laba-laba, tapi di sudut terdapat lemari besi kecil yang terbenam setengah ke dalam tanah. Jenderal membuka kunci dengan kombinasi yang masih ia hafal dari memori lama. Di dalamnya, ada 1 kotak logam kecil dan radio besar yang tampak usang. Jenderal menghidupkan radio itu, lalu memutar saluran hingga terdengar suara gemetar yang perlahan menjadi jelas. Pos induk, ini siluman. Ulangan. Ini siluman. Laras hanya bisa terdiam melihatnya. Dunia yang ia masuki kini benar-benar berbeda. Bukan sekadar pelarian. Ini medan perang. Dan ia adalah saksi hidup dari seseorang yang ingin menyuarakan kebenaran yang telah lama dikubur. Beberapa detik kemudian, suara dari radio membalas. "Siluman, ini elang putih. Apakah itu benar kau, Jenderal?" "Iya. Aku masih hidup." Dan di detik itu, suara langkah berat terdengar lagi dari luar pondok. Bukan hanya 1, tapi beberapa. Laras sembunyi di balik lemari besi itu. "Apapun yang terjadi, jangan keluar," bisik Jenderal cepat. Laras patuh. Ia menyusup ke ruang kecil di balik lemari. Tubuhnya menggigil, bukan karena dingin, tapi karena tahu bahwa malam ini mungkin akan menjadi malam pertarungan hidup dan mati. Dan di luar, pintu pondok berderit perlahan. Suara sepatu menghantam lantai kayu. Dan suara seseorang berkata dengan dingin, "Akhirnya, kita bertemu lagi, Jenderal." Suasana di dalam pondok siluman menjadi dingin seperti liang kubur. Laras menahan napas, tubuhnya meringkuk di balik lemari besi tua, di antara debu, tanah lembab, dan suara detak jantungnya sendiri yang berdentam keras di telinga. Ia tahu, seseorang telah masuk. Dan suara itu, berat, dingin, tapi penuh kepastian. Seolah tak ada yang bisa menyentuhnya. "Akhirnya, kita bertemu lagi, Jenderal." Jenderal Arya berdiri tegak di tengah ruangan, meski napasnya masih belum stabil. Tubuhnya belum sepenuhnya pulih, tapi sorot matanya menyala seperti dulu saat ia memimpin komando tertinggi. Tangan kanannya menggenggam tongkat kayu, sementara tangan kirinya tetap dekat pada sisi pinggang tempat ia menyembunyikan belati kecil. Dari balik kabut di ambang pintu pondok, muncul seorang pria berbaju hitam rapi, rambutnya pendek, dan wajahnya seperti diukir dari batu. Di belakangnya, 2 pria lain mengikuti, keduanya lebih muda, namun dari cara mereka berdiri dan mengatur posisi, jelas mereka bukan prajurit biasa. Mereka adalah eksekutor. "Letkol Samudra," ujar Jenderal Arya pelan. "Kupikir kau sudah mati bersama nuranimu bertahun-tahun lalu." Samudra tersenyum tipis. "Justru karena aku masih hidup, negeri ini tetap damai. Tak sepertimu, Jenderal, yang lebih percaya pada rakyat daripada perintah negara." "Aku percaya pada keadilan," jawab Jenderal tanpa ragu. "Dan aku melihat terlalu banyak darah tak berdosa tumpah karena perintahmu." Samudra melangkah ke dalam, memutari meja tua yang penuh debu, lalu menatap langsung ke mata Jenderal. "Mu dibuang dengan kehormatan. Tapi mu memilih kembali. Ini kesalahan terakhirmu."
Jenderal tidak mundur. Bahkan tubuhnya yang masih luka tampak lebih kokoh dari sebelumnya. Aku kembali bukan untuk membalas. Aku kembali untuk bicara. Di hadapan dunia. Tidak akan ada dunia yang mendengarmu lagi, bisik Samudra Dingin. Dan gadis kecil itu, Laras, kami tahu dia bersamamu. Jikamu mati sekarang, dia tetap akan kami kejar. Tapi jikamu menyerahkan diri, dia akan selamat. Laras yang bersembunyi di balik lemari menahan napas dalam-dalam. Kakinya mulai kesemutan, tapi ia tak bergerak. Ia mencoba memahami semua percakapan itu. Bagaimana mereka tahu namanya? Bagaimana mereka tahu ia ikut jenderal? Jenderal Arya diam beberapa saat. Lalu ia menatap Samudra tajam. Tidak. Aku tidak akan menyerahkan kebenaran hanya agar kalian bisa terus mengubur dosamu dengan janji kosong. Sialan, teriak Samudra sambil menggebrak meja. Dua pria di belakangnya langsung menodongkan senjata. Jenderal Arya mengangkat satu tangan pelan. Mu bisa menembakku sekarang. Tapi rekaman suaraku sudah disebar. Laporan, bukti, semuanya sudah tak ada dalam satu tempat. Bunuh aku, dan semuanya akan meledak. Samudra menatapnya tajam. Rahangnya mengeras. Lalu ia menyeringai pelan. Mu menggertak. Coba saja, tantang jenderal. Hening menyelimuti pondok itu beberapa detik. Hanya suara napas dan detik dari jam kecil di dinding yang terdengar. Laras menggigit bibirnya. Ia tahu, ketegangan di ruangan itu bisa pecah kapan saja. Lalu tiba-tiba, bunyi letupan keras menggema. Bukan dari senjata, tapi dari luar pondok. Bom asap. Asap tebal langsung memenuhi ruangan. Suara teriakan dan langkah panik terdengar dari segala arah. Jenderal Arya langsung bergerak cepat, menyambar tongkat dan mendorong meja ke arah Samudra. Dua eksekutor melepaskan tembakan, tapi tertutup asap, arah peluru mereka meleset. Laras merangkak keluar dari balik lemari dan melihat jenderal bertarung tangan kosong dengan salah satu pria. Tubuh tua itu ternyata masih menyimpan kekuatan yang mengejutkan. Satu pukulan keras menghantam dagu lawannya, membuat pria itu terjatuh. Lari, Laras! Lewat celah belakang, teriak jenderal. Laras berlari tanpa berpikir. Ia menerobos pintu kecil di belakang pondok yang sebagian rusak. Di luar, asap masih mengepul. Suara tembakan dan benturan senjata mengisi udara. Laras berlari menuruni bukit kecil, menyusuri semak lebat hingga tubuhnya tergores di sana-sini. Di belakangnya, ia mendengar suara jenderal menahan teriakan. Lalu bunyi sesuatu jatuh keras ke lantai. Jenderal, Laras nyaris menoleh. Namun suara lain menyusul, suara langkah dari arah kiri. Samudra dan satu anak buahnya kini memburu Laras langsung. Kabut masih menutup sebagian pandangan, tapi suara ranting dan daun yang patah menjadi penunjuk. Laras terus berlari. Matanya mencari celah, tempat untuk sembunyi. Tapi di hadapannya kini terbentang jurang kecil. Terlalu lebar untuk dilompati. Terlalu curam untuk dituruni. Ia terjebak. Langkah dari belakang semakin dekat. Napasnya semakin berat. Berhenti, Laras, teriak Samudra. Ini bukan urusanmu. Mu hanya terseret oleh orang yang salah. Laras menoleh. Air matanya menetes. Tubuhnya bergetar. Tapi di detik terakhir, suara letusan lain terdengar dari balik semak kanan. Dan tubuh pria di samping Samudra jatuh terguling. Jenderal Arya muncul.
Tubuhnya berdarah, wajahnya penuh luka, tapi tangannya menggenggam pistol yang diambil dari salah satu penyerangnya. "Mundur, Samudra. Ini kesempatan terakhir," desisnya. Samudra tampak terpaku. Matanya menatap Laras, lalu beralih ke jenderal. Untuk pertama kalinya, ada keraguan di wajahnya. Jenderal maju satu langkah. "Mu pikir mu menang? Mu pikir suaramu bisa mengalahkan sistem?" Samudra menggertakkan gigi. "Aku tidak peduli pada kemenangan. Aku hanya ingin keadilan muncul, meski harus menunggu 10 tahun lagi." Tiba-tiba, Samudra mengangkat tangannya sendiri dan tersenyum. "Maka tunggulah dalam pelarian seumur hidup." Dan dalam satu gerakan cepat, ia melemparkan granat asap dan menghilang ke balik kabut. Jenderal langsung meraih tangan Laras. "Kita harus pergi. Sekarang." Laras masih terisak. Tapi ia ikut berlari. Mereka kembali menuruni lereng bukit, menyusuri aliran sungai kecil, hingga kabut perlahan hilang tertiup angin pagi. Di balik darah dan luka yang makin parah, Jenderal Arya menggenggam pundak Laras erat. "Kita belum selesai," bisiknya. Dan Laras, walau tubuhnya lelah dan pikirannya kacau, tetap mengangguk. Karena kini ia tahu bahwa kebenaran yang dibungkam bisa meledak dari tempat paling sunyi. Langit pagi mulai memucat. Warna jingga pucat menyusup di antara pucuk-pucuk pohon, menyinari wajah Laras yang pucat dan basah oleh peluh. Ia berjalan tertatih di belakang Jenderal Arya yang kini tampak jauh lebih lemah. Darah merembes dari luka tembak di lengan kirinya, perban yang mereka ikat semalam sudah tak mampu menahan pendarahan lebih lama. Mereka menepi di bawah pohon besar, di tepi sungai kecil yang jernih. Suara air yang mengalir deras memberi sedikit ketenangan, meski tubuh mereka sudah tak lagi kuat. "Kita harus istirahat sebentar," bisik Laras sambil membantu jenderal duduk bersandar di batang pohon. Jenderal mengangguk lemah. Wajahnya pucat, dan peluh dingin membasahi keningnya. Laras membuka kantong kain yang dibawa dari pondok Pasobir, mencari kain bersih untuk membalut ulang lukanya. Tangannya gemetar, tapi ia berusaha tetap tenang. "Tahannya, Jenderal." Jenderal Arya mengangguk pelan. "Aku sudah melewati luka yang lebih buruk dari ini," ujarnya pelan, lalu tersenyum samar. "Tapi tak pernah ada yang sebesar ini dalam hati." Laras menatapnya. "Kenapa Jenderal tak menyerah saja? Mereka bisa saja membunuhmu kapan saja." Jenderal memejamkan mata sejenak, lalu membuka dengan pandangan yang dalam. "Karena kalau aku menyerah, maka seluruh kematian itu akan sia-sia. Semua yang pernah percaya padaku akan jadi debu tanpa makna. Dan karenamu membawaku ke sini, aku tak bisa mati sebelum menyampaikan semuanya." Laras menunduk. Ia tahu, yang ia bawa sekarang bukan hanya tubuh tua yang penuh luka, tapi isi dari sebuah kebenaran yang selama ini dikubur oleh orang-orang yang bersumpah menjaga negeri ini. Setelah beberapa saat, Jenderal meminta Laras membuka peta yang digambar Pak Sobir. Mereka kini berada di titik dekat area yang diberi tanda merah kedua, rumah tua milik seorang wartawan bawah tanah yang dulu menjadi bagian dari jaringan penyelamat informasi. Namanya Pak Gilang. Dulu dia jurnalis perang. Tapi setelah pengkhianatan itu, dia menghilang. Kabarnya tinggal di dekat tebing hitam, daerah yang dijauhi karena rawan longsor. Apakah dia masih bisa dipercaya? Jenderal Arya mengangguk. "Dia pernah selamatkan pasukanku dengan membocorkan peta penyergapan musuh. Kalau dia masih hidup, dia akan bantu kita menyebarkan pesan ini." Perjalanan menuju tebing hitam bukan perkara mudah. Jalur yang mereka lalui sempit dan licin,
penuh semak berduri dan batu-batu tajam yang mudah longsor. Laras beberapa kali terjatuh, lututnya berdarah, tapi ia tak berhenti. Jenderal Arya kini berjalan sangat pelan, tongkatnya menjadi penopang satu-satunya. Namun bahaya tidak hanya datang dari alam. Sepanjang perjalanan, mereka melihat jejak baru. Sisa abu api unggun kecil, puntung rokok, dan lebih dari itu, bekas roda kendaraan militer yang samar tertinggal di tanah basah. Mereka tahu pengejaran belum berhenti. Mereka menyebar. Tapi belum temukan kita. Kita harus lebih cepat, ujar jenderal. Setelah hampir 5 jam berjalan, akhirnya mereka tiba di ujung jalan setapak yang terbuka. Dari sana terlihat rumah kayu tua berdiri di antara 2 batu besar, dikelilingi pohon rindang yang menjulang tinggi. Rumah itu seperti terpisah dari dunia luar. Laras menatap jenderal, meminta izin masuk. Ayo. Kita hanya punya satu kesempatan. Rumah itu sepi. Daun-daun kering berserakan di serambi. Laras mengetuk pelan pintu kayu yang sudah mulai rapuh. Assalamualaikum. Hening. Ia mengetuk lagi. Dan kali ini, pintu terbuka pelan. Muncul seorang laki tua dengan rambut putih lebat dan sorot mata tajam di balik kaca bulat. Siapa kalian? Suaranya berat. Jenderal Arya melangkah maju, meski tubuhnya limbung. Gilang. Ini aku, Arya. Pak Gilang mematung. Napasnya tersendat. Lalu matanya berkaca-kaca. Astagfirullah, Arya, mu hidup. Ya. Dan aku bawa sesuatu yang harus disebarkan ke dunia sebelum aku mati. Pak Gilang membuka lebar pintu dan mempersilakan mereka masuk. Rumah itu dipenuhi buku, mesin ketik tua, dan peralatan radio komunikasi. Aroma kertas tua dan debu memenuhi ruangan, tapi suasananya terasa seperti tempat aman terakhir di dunia. Laras membantu jenderal duduk di kursi rotan. Pak Gilang mengambil kotak obat darurat, lalu mulai membersihkan luka di tubuh jenderal dengan cekatan. Aku dengar kabarnya. Mereka bilang mu pengkhianat. Tapi aku tahu, kalau mu mati tanpa jejak, berarti ada yang sedang dikubur. Jenderal mengangguk pelan. Aku rekam semua pengakuan, aku kumpulkan semua laporan dari pasukanku yang selamat, dan aku simpan data lokasi eksekusi. Mereka pikir semua sudah hilang. Tapi aku punya satu salinan terakhir. Dan aku ingin mu sebarkan. Pak Gilang menatapnya lama. Lalu ia berdiri, membuka kotak logam tua dan mengeluarkan alat rekam suara digital dan sebuah harddisk kecil. Kita mulai sekarang. Sebelum mereka datang. Malam itu, suara Jenderal Arya menggema di ruang kecil rumah tua. Ia bicara pelan tapi pasti. Tentang malam pembantaian di Bukit Tengkorak. Tentang perintah gelap dari atas. Tentang nama-nama yang terlibat, dari pejabat sipil, militer, hingga media bayaran yang memutarbalikkan fakta. Laras merekam semuanya. Ia duduk di samping, menggenggam tangan jenderal erat. Saat rekaman selesai, Pak Gilang mulai mengedit, lalu mengunggah ke berbagai saluran internet gelap dan forum jurnalis internasional. Aku sebarkan kemanapun aku bisa. Mereka tak akan bisa hentikan semua sekaligus. Namun di luar sana, suara mesin kendaraan mulai terdengar. Dari balik gelap, lampu-lampu kendaraan menyala seperti mata iblis yang menyorot dari bawah tanah. Pak Gilang menatap Laras. Sembunyikan ini, ujarnya sambil menyerahkan salinan cadangan ke dalam kantong kecil berbahan logam. Jika kami gagal, mu yang teruskan. Pastikan ini sampai ke orang-orang yang masih percaya pada kebenaran.
Laras mengangguk pelan. Dan malam itu, ketika ketukan keras mulai mengguncang pintu rumah kayu, Laras sudah tahu bahwa mimpinya sebagai gadis yatim miskin telah berubah menjadi misi yang jauh lebih besar. Dan suara dari radio tua akhirnya tak lagi bisa dibungkam. Ketukan di pintu berubah menjadi dentuman. Suara kayu pecah menggema di antara dinding-dinding rumah tua itu. Laras memeluk erat kantong kecil berisi data. Tubuhnya bersandar di sudut ruangan tempat papan rahasia di bawah lantai disiapkan Pak Gilang. Wajah Jenderal Arya tampak tenang, meski tubuhnya gemetar karena darah yang terus menetes dari lukanya yang belum sembuh. Pak Gilang berdiri di dekat pintu belakang, memegang senjata tua yang pelurunya tinggal 3 butir. Laras, bisik Jenderal Arya lemah, jika aku tak sempat keluar, lari. Teruskan ini. Jangan percaya siapapun. Kecuali suara dari nuranimu sendiri. Laras menatapnya. Matanya merah, penuh air, namun tak jatuh. Aku akan jaga ini, walau nyawa yang jadi taruhannya. Dengan satu isyarat dari jenderal, Pak Gilang membuka panel lantai yang ditutup tikar tua. Laras menyelinap masuk, mengunci dari dalam, dan menahan napas. Dari sela kayu, ia bisa melihat sepatu-sepatu hitam masuk ke dalam rumah. Suara langkah mereka seperti pukulan palu ke dada. Jenderal Arya, serahkan dirimu sekarang juga. Ini peringatan terakhir. Suara samudera. Dingin, datar, dan menusuk seperti belati. Ia berdiri di tengah ruangan, mengenakan rompi taktis dan sarung tangan hitam. Di belakangnya, 4 pria bersenjata menyebar ke segala arah. Jenderal Arya tidak berdiri. Ia tetap duduk, memegang tongkat di satu tangan dan selembar kertas di tangan lainnya. Mu sudah gagal, samudera. Rekamanku telah dikirim. Bukti sudah tersebar. Nama-nama mereka yang Mu lindungi kini dalam sorotan. Dan saat mereka jatuh, Mu akan ikut runtuh. Samudera menatap Jenderal Arya lama. Lalu ia menghela napas dan memberi aba-aba dengan tangannya. 2 tembakan dilepaskan. Jenderal Arya terhuyung. Darah muncrat ke dinding. Tubuhnya roboh ke lantai. Suara Laras tertahan dalam tenggorokan. Tangan mungilnya menutup mulut agar tak berteriak. Air matanya mengalir pelan. Pak Gilang yang berdiri di dekat jendela berusaha membalas. 1 tembakan mengenai dada salah satu prajurit. Sisanya ia lepaskan ke arah jendela untuk memecah perhatian. Namun tak cukup. 2 peluru mengenai tubuhnya. Ia terhuyung, lalu jatuh tepat di samping Jenderal Arya. Hening. Samudera melangkah pelan. Ia menatap kedua tubuh di lantai. Lalu memberi aba-aba pada anak buahnya untuk memeriksa ruangan. Cari gadis itu. Pasti dia masih di sini. Laras mendengar semuanya. Suara langkah mendekat. Suara perabot yang digeser. Suara lemari ditendang. Lalu suara kayu di atas kepalanya yang mulai diketuk dengan keras. Detik itu, Laras membuka kantong logam. Ia melihat alat perekam kecil yang tersisa 1 tombol. Ia menekan tombol merah. Suara Jenderal Arya mengalun lembut dari dalam alat itu. Jika Mu mendengar ini, berarti aku sudah tidak ada. Tapi suaraku masih hidup. Dan suara ini membawa nama-nama mereka yang telah memutar balik negeri ini. Ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang kita semua. Tentangmu. Tentang siapapun yang menolak tunduk pada kebohongan. Laras menatap alat itu. Tangannya gemetar. Ia kemudian mengambil senter kecil dari saku dan membuka papan rahasia di sampingnya,
jalan sempit menuju saluran air di bawah rumah. Ia merangkak cepat, tubuhnya dipenuhi lumpur, bajunya robek, tapi ia terus maju. Suara dari atas makin jauh. Ia menyusuri lorong sempit itu hingga keluar di antara semak-semak hutan belakang. Udara malam menyambutnya. Langit penuh bintang. Dan ia hidup. Beberapa hari kemudian, di berbagai media luar negeri dan forum jurnalis independen, muncul sebuah tayangan berdurasi 7 menit. Judulnya sederhana, Suara dari Seorang Jenderal. Rekaman suara Jenderal Arya yang penuh luka dan keyakinan diputar secara luas. Wajah-wajah orang penting disebutkan. Bukti-bukti menyusul. Dan tak lama setelah itu, pecah gelombang kecaman di dalam negeri. Beberapa pejabat mengundurkan diri. Beberapa lainnya dipanggil ke pengadilan militer. Namun, nama Jenderal Arya tetap tak disebut dalam berita-berita utama. Pemerintah bungkam. Mereka anggap suara itu sebagai propaganda kelompok tak dikenal. Tapi rakyat tak sebodoh itu. Di dinding-dinding jalan kota besar, grafiti mulai muncul. Aku dengar suara Arya. Suara tak akan mati. Dan Laras kini berada jauh dari kampung halamannya. Identitasnya dirahasiakan. Ia tinggal bersama salah satu jaringan yang dulu dibentuk diam-diam oleh Pak Gilang. Tiap malam, ia duduk di depan laptop tua, menyunting suara, mengirim pesan, menjaga jaringan. Ia tidak lagi sekadar gadis yatim miskin. Ia adalah pewaris suara. Penjaga kebenaran. Dan meski Jenderal Arya telah tiada, suaranya tetap bernyawa.